Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salima Siregar dari kelas A reguler PGSD 2019. Baiklah, di sini saya hadir untuk mempraktekkan atau mensimulasikan sebuah rancangan pembelajaran di kelas IPA, yaitu kelas rendah dengan materi energi dan perubahannya. Metode yang saya gunakan dalam rancangan ini yaitu metode saintifik dengan model cooperative learning, yaitu dengan cara penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Nah, pada metode ini, tugas itu yang akan diberikan oleh guru kepada siswa itu yaitu mengenai energi dan perubahannya. Dalam penugasan tersebut, menurut saya lebih baik seorang guru itu melakukan atau menyuruh siswa untuk melakukan praktek langsung dalam tugas tersebut dan mengamati hasil praktek yang mereka lakukan. Itu akan lebih baik bagi siswa sehingga mereka akan lebih paham dengan tugas yang diberikan daripada memberikan materi atau pertanyaan yang oleh mereka dalam bentuk esai atau soal yang mungkin akan membuat mereka kurang paham. Nah, di sini saya membuat metode yaitu dengan cara praktek langsung mengenai perubahannya, yaitu dengan cara mengamati perubahan dari energi panas menjadi energi gerak. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan nanti pada saat kita melakukan pembelajaran ini di SD, kita sebagai seorang guru, yakni kita akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok yang mungkin akan membuat mereka menjadi senang juga dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kita akan menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua bahan-bahan yang kita anjurkan, yaitu berupa pensil, ada gunting, kemudian kertas, mungkin bisa juga kertas yang putih atau berwarna juga bisa. Kemudian ada lilin dan juga tatakan lilin. Kemudian ada korek api atau alat penyala lainnya. Nah, di sini siswa akan kita suruh yang pertama untuk membentuk bulatan dalam sebuah kertas, yaitu berbentuk bulat. Ini ya. Nah, setelah bulatan tersebut sudah dilakukan, kemudian akan digunting berbentuk bulatan seperti ini karena sudah saya gunting tadi. Nah, kemudian gunting ini akan membentuk bulatan ini berbentuk spiral seperti ini. Mungkin dalam kelompok, murid akan kita suruh berganti-gantian melakukan penugasan sehingga dalam kelompok tersebut tercipta suasana kebersamaan antara siswa. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita akan menyalakan atau mengajukan kepada setiap kelompok untuk menyalakan lilin. Setelah lilin menyala, kita akan menganjurkan kepada setiap kelompok untuk meletakkan kertas seperti yang telah mereka tadi yang berbentuk spiral ini. Di sini mereka akan mengamati bagaimana perpindahan kertas itu menjadikan kertas itu bergerak. Peace be upon you, O Muhammad. You are the light, the guide of our life. You're the essence of beauty, the best of mankind. Forever you'll be the source of all truth. Peace be upon you, O Muhammad. Peace be upon you, O sedikit jauh dari api tadi untuk menghindari komplikasi di dalam kelas. Kemana kertas itu bergerak? Nah, setelah praktik tersebut selesai, guru akan meminta setiap pengamatan yang diberikan oleh kelompok. Nah, setelah penugasan selesai, tanya jawab di antara kelompok harus kita lakukan untuk mempererat hubungan antar perkelompok. Kita buat sebuah perkelompokan ini menjadi sebuah ajang persaudaraan dalam sebuah kelas, karena kan anak SD itu identik dengan kepedulian atau kepentingan diri sendiri. Jadi kita buat anak SD itu bagaimana mereka itu merasakan persaudaraan dalam perkelompokan. Nah, di sini tugas guru untuk melakukan tanya jawab. Guru melemparkan pertanyaan kepada kelompok satu, misalnya kelompok satu bisa melemparkan pertanyaan itu. Setelah mereka menjawabnya, mungkin melakukan penambahan ataupun sanggahan dari kelompok lain sehingga tanya jawab atau metode dalam ruangan itu terkondusifkan. Kemudian
Setelah pertanyaan itu selesai, mungkin kelompok 1 melemparkan pertanyaan itu kepada kelompok 2, atau kelompok 2 pun melemparkan pertanyaan itu lagi kepada kelompok lainnya. Kemudian metode diskusi akan dilakukan oleh guru, yang mana guru akan meminta semua kelompok yang menerima pertanyaan tadi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin di antara mereka masih ada yang kurang paham, guru bisa melemparkan pertanyaan itu kepada kelompok lain atau mempersilahkan kelompok lain untuk memberikan sanggahan atau pendapat mereka mengenai pertanyaan tadi, sehingga model diskusi dalam kelas itu akan berjalan secara langsung. Kemudian setelah penugasan tadi, tanya jawab dan model diskusi tadi berlangsung dengan lancar, tugas guru di sini untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu mengenai tadi energi dan perubahannya, yang mana guru akan menyimpulkan kesalahan-kesalahan yang harus dibenahi dalam hal praktek penugasan tadi, atau dalam hal mereka menjawab pertanyaan, dalam hal mereka bersatu untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga mereka akan paham kesalahan apa yang harus mereka perbaiki. Dan bagi mereka yang menjawab pertanyaan dengan betul dan melakukan praktek atau penugasan dengan benar, tugas guru untuk memberikan reward ataupun hadiah berupa pujian atau tepuk tangan, ataupun bisa juga dengan memberikan hadiah benda-benda kecil berupa kesukaan mereka seperti buku ataupun lainnya, sehingga akan menambahkan semangat mereka dalam belajar. Kooperatif sangat berguna dilakukan di SD, terutama karena untuk menambahkan asas kekeluargaan di antara mereka semuanya. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to your teachers and all your